Yaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, anak-anakku semua, kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, di sini anak-anakku semuanya sudah melihat, ya, ada beberapa jenis hewan, ya kan? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada burung, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih lanjut, lebih tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pertumbuhan ayam. Adik-adik semua tentunya sering melihat ayam kan di sekitar kalian. Nah, di sini awal mulanya itu dimulai dari telur. Telur kemudian menetas. Ya, menetas menjadi anak ayam. Nah, setelah anak ayam ini kemudian menjadi induk ayam. Induk ayam kemudian bertelur lagi dan seterusnya. Itu adalah pertumbuhan pada ayam, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam antara lain, ya, biar ayamnya cepat besar, yaitu makanan dan minuman. Kemudian indukan atau gen atau juga keturunan. Jika ayamnya besar-besar, maka anaknya nanti bisa menjadi ayam yang besar. Contoh, ayam Bangkok besar, nanti anaknya juga besar. Beda dengan anak kate, indukannya kecil, anaknya juga kecil. Kemudian nutrisi atau gizi, ya, gizi yang dimakan oleh ayam tersebut. Setelah itu aktivitas, dan berikutnya adalah lingkungan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Kemudian hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Nah, hampir sama dengan ayam. Antara lain bebek, ya. Bebek kan dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas, setelah itu menjadi bebek kecil, setelah itu menjadi bebek dewasa. Begitu juga pada hewan angsa seperti ini. Terus itik juga iya, setelah itu belibis, ya. Nah, belibis ini ya bentuknya mirip dengan itik, tetapi bisa terbang, itu belibis. Nah, kita lanjut. Pertumbuhan pada kucing. Nah, dimulai dari kucing dewasa melahirkan anak kucing. Anak kucing kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa dan seterusnya seperti itu. Nah, tahukah kamu bahwa kucing berkembang biak dengan cara melahirkan? Ya. Terus berikutnya lagi, kulit di sekitar kucing ini ya ditumbuhi oleh rambut. Nah, makanya kalau kita melihat kucing itu, memegang kucing itu kadang-kadang ada bulu rambut ya kan yang menempel pada tangan kita. Nah, karena apa? Karena kulit kucing itu ditumbuhi oleh rambut. Terus berikutnya lagi, bahwa kucing ini bernafas menggunakan paru-paru. Ya, bernafasnya menggunakan paru-paru. Udaranya dihirup lewat apa? Lewat hidung. Oke. Nah, sekarang hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti kucing, ya. Tadi ciri-cirinya bernafas menggunakan paru-paru, terus melahirkan di sekitar tubuhnya atau kulitnya memiliki bulu, contohnya yaitu kuda, harimau, musang. Misalkan singa bagaimana? Singa juga termasuk, ya. Itu adalah hewan lain yang memiliki ciri yang sama seperti kucing. Nah, kemudian pertumbuhan pada ikan. Nah, ini ya, ikan dewasa bertelur. Nah, bertelurnya di mana? Ya di air. Nah, setelah telur, kemudian telurnya itu menetas menjadi ikan-ikan kecil. Nah, ikan kecil ini kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, tahukah kamu bahwa ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur? Jangan salah ya, telurnya itu banyak. Sampai ribuan. Wow, banyak sekali ya. Kemudian ikan ini bernafas menggunakan insang. Nah, bergeraknya menggunakan sirip.
Nah, ini siripnya ya. Ini adalah alat gerak untuk siapa? Untuk si ikan. Nah, kemudian adik-adik semua harus tahu bahwa jenis-jenis ikan antara lain yaitu ikan bawal ya. Ada ikan bawal, ada ikan gurame, ada ikan lele, ada ikan mas koki, ada ikan badut. Nah, ikan badut biasanya disebut dengan ikan Nemo ya. Tuh seperti itu ya. Kemudian pertumbuhan pada kupu-kupu. Nah, dimulai dari kupu-kupu yang bertelur ya. Setelah beberapa hari telur kemudian menetas menjadi ulat ya. Nah, ulat ini memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, kadang-kadang ulat ini makan daunnya itu bisa sampai habis ya. Tinggal ranting-rantingnya saja. Nah, ulat. Nah, setelah tubuhnya menjadi besar, kemudian ulat ini mencari tempat untuk berdiam diri. Nah, kemudian jadilah kepompong. Nah, setelah beberapa hari kepompong itu ya berubah. Nah, keluar. Yang tadinya ulat keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu, bisa terbang ya. Bisa terbang ke sana kemari. Nah, kemudian dari kupu-kupu ini, kemudian kupu-kupunya bertelur lagi, ya. Dan seterusnya. Ini namanya proses metamorfosis, ya. Nah, kemudian hewan yang hampir sama yang mengalami metamorfosis antara lain pada katak. Nah, katak dewasa ini bertelur. Nah, katak dewasa ini hidupnya di darat loh ya. Kemudian bertelur. Bertelurnya di air. Nah, setelah itu telur itu menetas menjadi berudu. Berudu, istilah lainnya itu kecebong. Nah, kemudian berudu ini tumbuh menjadi katak muda. Nah, selama telur, berudu, dan katak muda atau katak berekor ini hidupnya di air. Nah, setelah dari katak muda, kemudian menjadi katak dewasa, dan seterusnya. Secara daur hidupnya seperti ini. Nah, yang hampir sama lagi yaitu nyamuk. Nah, nyamuk dewasa ini bertelur. Nah, nyamuk kan terbang ya kan? Tetapi jangan salah, bertelurnya itu tidak di darat, tetapi di air. Nah, di air. Setelah itu, telur menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Kadang-kadang kita melihat jentik-jentik nyamuk itu di kaleng-kaleng bekas yang ada airnya, ya kan? Nah, kemudian dari jentik-jentik nyamuk ini berubah menjadi pupa. Nah, setelah menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Seperti itu, ya. Daur hidup dari nyamuk. Nah, sekarang jenis nyamuk dan bahayanya. Wow, nyamuk ternyata ada yang berbahaya juga ya. Nah, sekarang nyamuk yang pertama, nyamuk Aedes aegypti. Nah, ya. Ini adalah penyebab penyakit demam berdarah. Nah, ciri-cirinya ini ada bintik-bintik warna putih ya. Kemudian nyamuk berikutnya yang berbahaya yaitu nyamuk Anopheles betina. Nah, ini adalah penyebar penyakit malaria. Bahaya ya kedua nyamuk tersebut ya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan ya untuk mencegah dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Anopheles, paling tidak kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Nah, jadi tempat penampungan air contohnya bak ya, harus sering kita kuras. Setelah itu, menutup tempat penampungan air ya. Misalkan kita memiliki tempat penampungan air yang terbuka, paling tidak kita harus menutupnya. Nah, itu.
Setelah itu mengubur barang bekas. Jadi barang-barang bekas seperti kaleng, botol ya yang sudah tidak terpakai jangan dibiarkan begitu saja, tetapi paling tidak harus kita kubur. Karena apa? Karena kalau kita biarkan itu bisa terisi air, setelah itu menjadi tempat berkembang biaknya dari nyamuk. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, misalkan kita tidur ya, paling tidak memakai kelambu biar nyamuknya tidak bisa masuk ya. Terus ada cara yang lain ya. Misalkan kita menyalakan obat nyamuk. Terus berikutnya lagi menggunakan lotion anti nyamuk ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu penjelasan pada kali ini. Sampai jumpa. Salam dari Ruang Edukasi. Semoga anak-anakku semuanya berprestasi. Oke.